Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di salah satu rumah di rumah-rumah Allah, di masjid, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, untuk kita melakukan amalan mulia, amalan yang paling mulia, amalan yang membedakan antara manusia dengan hewan, yaitu menuntut ilmu, belajar, sebagaimana dikatakan laulal ilm lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia akan seperti binatang ternak. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amanah yang paling besar yang diemban oleh kita sebagai lelaki, terutama sebagai seorang ayah, adalah tanggung jawab mendidik anak, tarbiyatul aulad. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian
itu anak dan istri kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini dengan perkataan beliau, "Allimuhum wa addibuhum." Cara untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Ini tugas. Ini tugas kita sebagai orang tua, adalah tugas yang berat. Kita jangan berbangga hanya banyak anak, tapi tidak siap untuk mendidik anak, tidak bersabar di dalam pendidikan mereka. Sehingga Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan sebuah bab, yaitu babur rajuli, babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlah, yaitu bab seseorang mengajarkan anaknya dan keluarganya. Sehingga beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun lahum ajran." Ada 3 orang yang mereka memiliki 2 pahala. Yang pertama adalah rajulun min ahli kitab amana bi abihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu laki-laki dari ahli kitab yang ia beriman kepada nabinya dan beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki 2 pahala. Kemudian juga yang memiliki 2 pahala, wal abdul matluk idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi. Yang kedua, seorang hamba sahaya yang dia melaksanakan hak-hak Allah, kewajibannya kepada Allah, dan juga melaksanakan hak-hak tuannya. Dia mendapatkan dua pahala. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan 2 pahala adalah warajulun kanat indahu amah. Seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, fa'addabaha wa ahsana ta'dibaha. Kemudian dia didik budak perempuannya dengan didikan yang bagus. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Diajarkan agama dengan agama yang bagus. Tsumma a'taqaha. Kemudian dia merdekakan. Wa zawwajaha. Dan dia menikahinya. Wa tazawwajaha. Falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Disebutkan oleh Syekh Sadhan hafizahullah taala, beliau mengatakan, orang mendapatkan pahala, 2 pahala, karena dia mendidik budak dengan pendidikan yang baik, dengan ilmu yang baik, maka mendidik anak jauh lebih baik dari hal ini. Karena mendidik anak merupakan kewajiban. Kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita didik anak kita. Akan kita dimintai pertanggungjawaban, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, man ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uh, barang siapa yang meremehkan
mendidik anaknya pada perkara yang bermanfaat, wa tarakahu sudan, dan ia meninggalkan anaknya begitu saja. Apa saja yang mau dilakukan anaknya silahkan, tanpa diberikan peringatan, tanpa diajarkan pendidikan yang baik. Faqad asya'a ilaihi ghayatal isa'ah, maka sungguh dia telah berbuat buruk kepada anaknya dengan perbuatan yang sangat buruk. Kalau tidak diperhatikan pendidikan anak, wa aktsarul aulad innama jaa'a fazaduhum min kibaril aba, dan kebanyakan anak rusak itu dari arah bapak. Banyak kita tanpa sadar, para jemaah yang dirahmati Allah, kita sendiri yang merusak anak kita. Karena kita tidak mendidik mereka. Karena kita tidak sabar di dalam mendidik mereka. Karena kita ingin memetik hasil yang cepat. Ingin satu kali kita beritahu anak, kemudian dia akan ikuti apa yang kita ungkapkan. Ini anak-anak para jemaah yang dirahmati Allah. Kita harus berbicara dengan mereka sesuai tingkat akal mereka. Sehingga ada orang yang mencela anaknya karena anaknya durhaka. Kenapa engkau durhaka kepada aku? Lihat jawaban sang anak. Ya abati, innaka aqaqtani sagiran fa aqaqtuka kabira. Wahai bapakku, sesungguhnya engkau telah durhaka kepadaku waktu kecilku, maka aku akan durhaka kepadamu ketika engkau besar. Ketika aku besar, aku akan durhaka kepadamu. Engkau remehkan saya ketika saya kecil, maka aku akan meremehkan engkau ketika saya besar. Itu sebenarnya yang tersimpan pada jiwa setiap anak. Kenapa dia durhaka kepada kita ketika kita remehkan dia waktu kecilnya? Kenapa dia menelantarkan kita ketika kita butuh bantuan dia? Karena kita menelantarkan dia ketika waktu kecilnya. Maka anak para jemaah yang dirahmati Allah, harus kita bergaul dengan mereka. Kita arahkan mereka pada pengarahan yang benar. Hingga 7 tahun ada caranya. 7 tahun kedua ada caranya. 7 tahun ketiga ada caranya. 7 tahun pertama la'ibhu. 7 tahun pertama bermain dengan anak. Di seorang ayah seperti anak-anak, dibuat jadi kuda, anaknya naik ke punggung, bermain. Itu anak 7 tahun pertama. 7 tahun kedua wajihu. 7 tahun kedua itu arahkan dia. Beritahu dia ini tidak baik, ini baik, ini lakukan, arahkan dia. 7 tahun ketiga sahibhu. 7 tahun ketiga jadikan dia sahabat. Karena dia sudah dewasa. Intinya para jemaah yang dirahmati Allah, tugas seorang ayah yang mana kita sebagai kepala di dalam rumah tangga, maka kita menginginkan lulusan-lulusan terbaik dari rumah kita. Ketika keluar dari rumah kita lulusan-lulusan terbaik, maka secara tidak langsung itu akan mengeluarkan masyarakat yang baik, akan membuat negara menjadi negara yang baik. Itu penentunya dari pendidikan pertamanya. Rumahnya, yang sekolah pertama seorang anak adalah ibunya, dan bapaknya adalah kepala sekolahnya. Sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas tugas ayah. Yang pertama, tugas yang pertama adalah berlaku untuk semua, yaitu ikhtiyaruz zaujati salihah,
Cara pendidikan anak yang pertama adalah kita memulai dari semenjak kita mencari calon pasangan. Dari semenjak kita mencari istri, itu adalah langkah awal seorang untuk mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Karena anak bisa dikatakan 99% dia bersama ibunya. Kalau ibunya ibu yang baik, maka ia akan dididik dengan pendidikan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah langkah pertama. Ini mungkin sudah dibahas oleh Ustaz Zahid tadi tentang tugas seorang ibu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Kalau keempat hal ini terkumpul, itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau tidak bisa terkumpul 4 hal ini, maka minimal ada 1 yang menjadi pegangan. Yang pertama, linariha. Perempuan itu dinikahi karena hartanya. Yang kedua, walihasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, walijamaliha, yaitu karena kecantikannya. Yang keempat adalah walidiniha, karena agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadfar bizatid din taribat yadak." Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Maka ia akan mendidik anak kita dengan pendidikan yang benar, dengan pendidikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perempuan adalah sebaik-baik perhiasan sebagaimana dalam Sahih Muslim, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang salihah. Lihat Imam Malik. Imam Malik menjadi imam yang besar, imam Daril Hijrah, itu di bawah didikan sang ibu. Sekarang kita yang sebagai ayah cari ibu yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana kita dapatkan ibu yang baik? Caranya adalah mulailah dari diri kita sendiri. Perbaiki diri, perbaiki ibadah, perbaiki amal. Kenapa? Karena kita akan digandengkan dengan yang semisal. Yang baik dari lelaki akan mendapatkan yang baik dari perempuan. Yang buruk dari laki akan mendapatkan yang buruk dari perempuan. Kalau tidak, akan pecah di tengah jalan. Ini langkah awal yang perlu kita perhatikan bersama. Cari ibu yang baik, calon istri yang baik. Mungkin ia menghafal Al-Quran atau menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paham agama. Karena yang kita inginkan bukan hanya sebatas kehidupan kita di dunia, tapi yang kita inginkan adalah kehidupan, kebahagiaan setelah kita meninggal kelak. Karena akan melahirkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik yang dapat mendoakan kita. Karena hanya anak yang baik yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Kalau yang tidak baik, yang tidak saleh, jangankan ia akan mendoakan kedua orang tuanya, ia memperhatikan dirinya saja tidak. Yang kedua hendaknya kita ikhlas di dalam mendidik anak, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerahkan semua tenaga dan kemampuan, mengerahkan harta, bukan supaya kita dipuji,
Oh, ini bapak baik, bukan itu yang kita inginkan. Ini bapak hebat, anak-anaknya saleh, bukan. Yang kita lakukan dari pendidikan anak adalah kita menginginkan supaya kita mendapatkan pahala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini ibadah. Ibadah harus didasari dengan keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam mendidik anak. Harapkan pahala. Sehingga semakin susah kita mendidik anak kita, kalau disertakan dengan keikhlasan kepada Allah, itu akan semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beratnya kita mendidik anak. Tidak mudah mendidik anak para jemaah yang dirahmati. Karena anak punya sifat, dia akan melakukan apa yang kita larang dan meninggalkan apa yang kita perintah. Jangan ribut, itu semakin ribut dia. Jangan main-main, semakin main-main. Karena memang usianya ia mencari perhatian. Tinggal bagaimana kesabaran kita arahkan ia kepada jalan yang benar. Yang ketiga, membiasakan anak untuk beribadah. Dengan kasih sayang dan kelembutan, sehingga ia cinta terhadap ibadah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Sabar di dalam merintahkan mereka untuk beribadah. Maka dalam hadis yang lain, Nabi SAW memerintahkan kita untuk kita memerintahkan anak salat ketika umur 7 tahun. Itu perintah saja para jemaah, tidak ada penekanan. Nah, ayo salat. Tidak mau, biarin. Nah, ayo salat. Kita juga sebagai orang tua mendatangi masjid untuk sholat. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada hukuman. Itu sehari apa 2 hari? Tidak. Sebulan apa 2 bulan? Tidak. Sampai 10 tahun, lihat. Kesabaran yang kita diperintahkan untuk memerintah anak sholat itu 3 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Saya tanya bapak-bapak sekarang, kenapa kita diperintahkan pukul kalau sudah umur 10 tahun? Nah, siapa yang bisa jawab? Ini ada buku. Opan. Apa? Karena bisa mengetahui yang baik yang tidak baik. Ya, tidak tepat. Kenapa? Belum sebalik 10 tahun. Iya, mirip-mirip jawabannya ini, tapi tidak yang tepat. Iya, semuanya iya. Kita diperintahkan pukul umur 10 tahun. Kalau lebih dari itu balik dia para jemaah. Umur 25 mau dipukul. Balik dia mukul kita lagi. Iya, umur segitu untuk kita tunjukkan bahwasanya ini perintah Allah. Ini serius.
Sehingga di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak kita tinggalkan, mungkin belum kita praktikkan, yaitu menggantung cambuk di rumah yang dilihat oleh isi rumah. Sudah untuk praktikkan? Bukan untuk dipukulkan, tapi untuk menunjukkan sebuah keadilan. Siapa yang keluar dari rel, dari syariat Allah, ini dia. Itu para jamaah. Pukul dia dengan pukulan kasih sayang. Tidak membekas, tidak menyakitkan. Hanya sekadar dia mengetahui bahwasanya dia telah meninggalkan perintah Allah. Disertakan dengan apa? Disertakan dengan praktik kita sebagai orang tua. Jangan sekedar nyuruh. Nah, sholat ke masjid dia tapi dia duduk. Dia tidak bergerak. Kita dulu para jamaah yang dirahmati Allah. Karena apa? Karena satu perbuatan itu mengalahkan 1000 ucapan. 1000 kali kita ngomong, tapi dilihat satu kali perbuatan kita oleh anak menyelisihi apa yang kita ungkapkan, itu yang diikuti. Hilang kepercayaannya. Maka sebelum kita mengajak mereka dengan lisan kita mengajak mereka dulu dengan perbuatan kita. Maka Syekh Abdul Aziz Sadahan menyebutkan bahwasanya di antara hikmah kita disunnahkan dan lebih utama untuk kita melakukan salat sunnah di rumah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, yaitu salat terbaik seorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Itu apa? Supaya kita mengajarkan kepada anak kita pendidikan salat yang baik itu. Supaya dia lihat. Anak mungkin tidak pernah kita ajarkan dia salat, tapi dia salat sendirian. Gerakkan jari juga dia. Dari mana dia? Dari bapaknya. Dari orang tuanya. Maka hendaknya kita biasakan ia untuk melakukan ketaatan tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ada ini dipraktikkan sekarang bagus. Beliau mengatakan, "Wa man kana indahu shaghir aw mamluk." Barang siapa yang punya anak kecil atau punya budak, aw yatim, punya anak yatim, falam ya'muruhu bis salati fa innahu yu'aqab. Kemudian tidak dia perintahkan anaknya untuk salat, maka bapaknya yang dihukum. Wa yu'zaru ta'ziran baligan, dipukul bapaknya itu. Pemerintah punya tugas. Karena apa? Karena dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita punya anak yang saatnya diperintahkan untuk sholat, kemudian orang tua tidak memerintahkan untuk sholat, maka bapaknya dihukum. Seperti itu perhatian agama ini untuk pendidikan anak. Biasakan dia sholat, biasakan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia terlatih dari kecil. Karena ranting itu kalau sudah besar kita ingin bengkokkan, berat dia. Tapi kalau dari kecil ingin dikemanakan ranting-ranting kecil, maka dia akan mudah. Sebagaimana kita katakan tadi, dari semenjak kita cari istri, pasangan, dari situ sebenarnya awal langkah pendidikan kita. Sehingga kita tidak tergiur dengan kecantikan semata, karena kecantikan itu sebentar para jemaah yang dirahmati Allah. 10 tahun lah sudah cantik. Nanti lewat dari itu, pohon lebih cantik mungkin kita lihat. Ya begitu memang. Kadang-kadang ya. Iya. Harta juga demikian. Tidak akan kekal. Karena yang menjadikan seorang lelaki bertahan dengan perempuan adalah ketaatannya, imannya kepada Allah.
ketaatannya kepada Allah, itu yang menjadikan hubungan rumah tangga semakin kuat. Karena sebab demikian, hendaknya kita perhatikan pendidikan anak. Kemudian yang berikutnya, jauhkan dari mereka hal-hal yang haram dan kemungkaran. Tanamkan di dalam hati mereka kebencian terhadap hal-hal yang melalaikan dalam kehidupan dunia ini. Itu bapak yang menanamkan hal tersebut, terutama tugas pendidikan yang jarang kita perhatikan, para jamaah yang dirahmati Allah, yaitu kita tidak hati-hati dalam makanan anak. Karena Allah gandengkan, Nabi gandengkan antara makanan dengan amal. Ini menunjukkan bahwasanya pengaruh makanan terhadap amal besar. Besar pengaruhnya para jemaah yang dirahmati Allah. Pertumbuhan anak juga demikian. Lihat doa setiap pagi. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ummu Salamah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Digandeng antara rezeki dan amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Bisa jadi anak kita berat menghafal di pondok, mungkin makanan SPP yang kita bayar tidak benar, kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Kemudian setelahnya apa? Wa'malu salihah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik. Kemudian apa? Lakukan amal saleh. Makan yang baik. Kalau orang makanannya baik, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka kalau orang makanannya baik, ringan ia melakukan ketaatan kepada Allah. Makanan yang baik juga akan menghasilkan anak yang saleh. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, bapaknya Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, bapaknya Ismail. Apa beliau katakan? Aku tidak tahu. Bayangkan kalimat yang sangat luar biasa, pelajaran bagi kita semua. Aku tidak tahu ada harta yang subhat. Bayangkan, bukan harta haram yang dibahas, subhat. Subhat itu 50-50 antara halal dan haram, belum jelas. Bisa jadi dia halal, atau bisa jadi dia haram. Aku tidak tahu, katanya, ada harta yang subhat yang masuk ke dalam rumahku 1 dirham. Artinya apa? Yang masuk ke dalam rumah bapaknya Imam Al-Bukhari harta yang halal. Sehingga dengan sebab demikian Allah muliakan dia. Allah lahirkan dari tulang punggungnya seorang anak yang dikenal sama dunia. Karyanya adalah karya yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan bapaknya otomatis akan mendapatkan pahala sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Orang tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anak adalah usaha orang tua.
Kepada jamaah yang dirahmati Allah, kalau antum sudah putih-putih jenggotnya, sudah itu sibuk-sibuk menghafal, sibuk-sibuk bahasa Arab, cari harta udah. Biar anak antum yang bahasa Arabnya hebat, anak antum yang menghafal Al-Quran 30 juz, anak antum masukkan ke dalam pesantren. Setiap pahala yang mengalir kepada dia, mengalir kepada kedua orang tua. Itu para jemaah yang dirahmati Allah. Cari dengan cara yang baik, yang halal, yang benar. Karena Allah akan mengeluarkan keberkahan di sana. Amalan dengan makanan itu sangatlah terikat. Demikian, hendaknya kita hati-hati tentang perkara harta ini. Jangan sampai ada harta yang haram masuk. Jangan sampai ada harta yang tidak baik masuk. Karena yang kita harapkan anak-anak kita ini, kita udah meninggal, mereka yang mendoakan, itu yang kita harapkan para jamaah yang dirahmati Allah. Akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Lihat Umar ibn Abdul Aziz, ketika beliau sakratul maut, seorang khalifah kaum muslimin, dia hanya meninggalkan beberapa dinar. Ukuran seorang khalifah mungkin tidak ada apa-apanya kalau kita melihat cuma beberapa dinar. Atau kita lah sekarang seorang presiden yang negara yang kaya raya, kemudian ia meninggalkan untuk anaknya warisan sama-sama 1 juta. Masuk akal itu? Tidak. Mestinya MM-an yang dia tinggalkan untuk anaknya. Tapi Umar mengatakan, ketika ditanya, "Madza tarakta li ahlik?" Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk anakmu? Taraktullah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah. Karena apa? Karena kalau mereka bertakwa kepada Allah, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Tapi kalau mereka bermaksiat kepada Allah, aku tidak mau hartaku digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Hingga harta yang sedikit yang ia terima dari sang ayah, salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz, ia mengimpakkan 100.000 kuda. Bayangkan, 100.000 kuda beserta pelana-pelanannya di jalan Allah. Itu kira-kira bapaknya dapat pahala apa tidak? Dapat. Otomatis. Karena anak ini hasil usaha orang tua. Itu dia para jamaah yang dirahmati Allah. Sabar, didik anak itu sabar. Hindari mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Terutama pada masa ini. Media. Lepas. Bebas. Hendaknya kita sedikit selektif, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Hasan ibn Ali, itu cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memakan kurma. Yang mana kurma ini adalah kurma zakat. Di zakat itu tidak boleh bagi Nabi dan keturunan Nabi. Karena zakat itu pada hakikatnya adalah kotoran manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad, innama hiya awsafun nas." Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Muhammad karena dia adalah kotoran manusia. Maka Hasan bin Ali dia makan kurma zakat ini.
Udah masuk di mulutnya. Udah dikunyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kekhen. Keluarin. Dikeluarin. Bayangkan udah masuk. Kemudian diberikan ia nasihat, ama sya'arta anna la ta'kul anna kul sadaqah. Engkau tidak sadar wahai Hasan bahwanya kita tidak boleh makan zakat? Lihat Nabi udah masuk. Kalau kita bagaimana dengan anak kita? Biarin. Cuma sedikit. Biarin, belum dosa, masih anak-anak. Biarin, dia belum paham. Wajar anak-anak. Itu kita. Tapi Nabi dikeluarkan dari mulutnya karena tidak halal bagi dia. Ini kita orang tua. Berat jadi orang tua. Jangan hanya sekedar kita senang enaknya tapi tidak mau anaknya. Tidak mau sabar dalam mendidiknya. Itu amanah para jamaah yang dirahmati Allah. Dan amanah itu sudah berat. Gunung, langit, bumi semuanya nyerah. Tapi kita yang menerima. Sebagai manusia. Karena kita sudah menerima, sabar. Dan hasilnya akan manis insya Allah. Yang berikutnya. Hendaknya kita sebagai orang tua memberikan teladan. Karena anak itu akan berbangga dengan orang tuanya. Ia akan mengikuti orang tuanya. Praktik dia di depan dia. Kalau anak kita ingin berbakti kepada kita, praktikkan di depannya. Ajak dia ke orang tua. Ini loh cara berbakti kepada kedua orang tua. Akan dilihat. Bagaimana kita salaman dengan orang tua. Bagaimana kita peluk orang tua. Bagaimana kita cium orang tua. Akan dilihat. Seperti itu akan dipraktikkan oleh anak itu kepada kita. Tidak ada seorang yang ia menyiapkan orang tuanya sudah tua. Dinaikkan ke mobil ingin dibawa ke panti jompo. Anak kecilnya langsung loncat ke mobil ikut. Kemana kamu? Saya mau ikut. Kemana mau dibawa kakek? Kakek kita mau bawa ke tempat yang bagus. Ya saya ikut biar saya tahu nanti mana tempatnya dan saya akan bawa bapak ke sana. Gak jadi dibawa. Dia akan ikuti kita para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita sekarang berbakti kepada kedua orang tua. Praktikkan dia dengan praktik nyata. Kalau kita tinggal sekarang di kota, orang tua di kampung, kita hanya pulang satu kali setahun. Anak juga mirip nanti akan pulang sekali setahun lihat kita. Kita sakit, dia tidak ada di sampingnya. Karena orang tua kita juga sakit, kita tidak ada di sampingnya. Alasan kesibukan, alasan pekerjaan. Mirip-mirip para jamaah. Ma asbahal lailata bil bariha. Mirip hari ini dengan tadi malam. Artinya apa yang kita lakukan terhadap orang tua itu juga yang akan dipraktikkan anak kepada kita. Karena itu yang dilihat. Anak ini dia mengekor kita. Maka dengan sebab demikian hendaknya kita apa? Hati-hati di dalam mempraktikkan sesuatu. Anak disuruh ngaji sambil main HP. Nak ngaji ya? Bukan ngaji, yang dilihat HP-nya yang dilihat. Makanya ketika kita mengeluh anak saya susah sekali dia pegang HP, karena bapaknya dilihat begitu. Ibunya juga dilihat demikian. Praktik para jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi tontonan-tontonan zaman ini. Bahaya tontonan zaman ini. Itu masuk ke rumah-rumah kita. Itu pendidikan sebenarnya buat anak kita. Maka musuh-musuh Allah, mereka mengatakan tidak cukup kita menghancurkan masjid, menghancurkan tempat ibadah kaum muslimin, menghancurkan sekolah dan rumah-rumah mereka. Tidak cukup. Kenapa? Karena keimanan itu ada di dalam hati mereka. Semakin kita hancurkan masjidnya, semakin kuat iman mereka. Bukan begitu para jemaah? Itu. Sekarang ada yang hancurin masjid kita. Oh, kita akan ngelawan.
Ada yang hancurin sekolah kita. Kita akan bela. Semakin diporak-porandakan, semakin dihancurkan, akan semakin iman kita kuat. Karena iman itu di dalam hati, nggak ada yang tahu. Tapi musuh Allah sekarang bukan fisik yang dirusak, hati yang diserang. Dan cara yang paling pas dan tidak meleset untuk merusak hati